Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rahmat Yulianto dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pemrograman terstruktur dengan judul materinya operator pemrograman. Langsung saja kita akan ada materinya. Pertama kita harus mengenal tujuan perkuliahan saat ini, yaitu pertama kita mengenal dan memahami tipe-tipe operator pada Java. Lalu yang kedua, mengembangkan program Java sederhana menggunakan konsep yang dipelajari pada bab ini. Lalu yang kedua, kita harus tahu pokok bahasan. Pertama operator aritmetika, kedua operator increment dan decrement, lalu operator relasi, operator logika, dan kelima operator Bismuth, dan yang terakhir adalah operator kondisi. Lalu saya akan menjelaskan tentang operator aritmetika. Operator aritmetika itu operator penjumlahan. Di sini ada plus, minus, perkalian, pembagian, modulo, dan pengurangan. Nanti saya akan menjelaskan tentang penggunaan operator aritmetika menggunakan NetBeans. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang operator increment dan decrement atau penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada operator plus, yaitu operator yang nilai yang sebelum ditambah atau dijumlah. Lalu di sini ada operator plus op, yaitu nilai yang sesudah dijumlahkan. Lalu di sini ada minus atau decrement, op minus, maksudnya di sini evaluasi sebelum dikurangi. Di sini ada minus op, yaitu evaluasi nilai yang sesudah di decrement. Nah, ini contohnya. Nanti saya akan menjelaskan tentang caranya menggunakan NetBeans. Di sini ada operator relasi, yaitu operator relation digunakan untuk membandingkan beberapa nilai dan menentukan hubungan antara nilai tersebut. Output dari nilai tersebut adalah nilai boolean atau true atau false. Di sini OP lebih besar dari OP2. Lalu ada OP lebih besar sama dengan OP2, OP1 lebih kecil dari OP2, OP1 lebih kecil sama dengan OP2, OP1 sama dengan OP2. Di sini OP1 tidak sama dengan OP2. Nanti saya akan juga memberikan contoh operator relasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang operator logika. Ini ada AND atau logikal dan N1, yaitu boolean logikal atau AND. Lalu di sini ada OR, ini lambang OR, logikal. Kalau 2 itu disebut logikal, di sini 1, dan 1 disebut boolean logikal, itu disebut inclusive OR. Di sini ada exclusive OR, yaitu boolean logika disebut boolean logika. Di sini ada tanda seru, yaitu disebut not atau lambang not, bisa disebut dengan logika not. Jadi, ini operator logika. Ini tabel kebenarannya. Jika true sama hasilnya ialah true. Jika true bertemu dengan false, hasilnya false. Jika false bertemu dengan true, maka hasilnya false. Jika false bertemu dengan false, yaitu hasilnya false. Nah, di sini operator logika menggunakan inclusive OR, yaitu jika true bertemu false, true sama dengan true, true sama bertemu dengan false jadinya true, false bertemu true jadinya true, false sama dengan false,
maka false, yaitu dalam penjelasannya n ini jika hasilnya true lalu ketemu false, jadinya akan menjadi false. Jika nilai pertama sudah false, maka nilai itu tidak akan dicari kembali atau dihitung kembali. Kalau logika OR, yaitu jika nilai pertama sudah true atau benar, di nilai kedua sudah false, maka hasilnya akan true. Jika nilai pertama yaitu false, maka nilainya, jika di sini lalu yang kedua ada true, maka hasilnya akan menjadi true. Begitu evaluasinya. Nah, di sini penerapan operator logika, contohnya nanti saya akan menjelaskan tentang contohnya. Di sini ada operator logika OR, eksklusif OR. Jika true bertemu dengan true sama dengan false, jika true bertemu false sama dengan true, false bertemu dengan true sama dengan true, false sama dengan false sama dengan false. Ini kebalikan dari logik eksklusif OR. Nah, kalau NOT, jika nilainya true maka hasilnya false, jika false maka hasilnya true. Nanti saya akan menjelaskan. Nah, di sini operator bit switch, yaitu operator yang digunakan untuk operator bit per bit pada nilai integer. Ini operatornya bit switch ini, ini operator komplement, ini operator komplement, ini operator AND, ini operator OR, ini XOR atau eksklusif OR. Ini contohnya, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini ada operator kondisi. Pertama di sini kondisinya, ini merupakan kondisi, lalu di sini statement yang berlaku jika kondisi bernilai benar, dan ini jika bernilai salah. Melakukan ini. Lalu ini contohnya penerapan operator logika. Contohnya seperti ini. Nah, lalu saya akan menjelaskan contohnya menggunakan admin. Pertama kita membuat new project. Sini kita tulis saja, kita langsung next. Lalu kita tulis saja di sini. Ini pakai ini, kita tulis saja di sini operator pemrograman. Ini kita finish, enter. Maaf sebelumnya lama. Template-nya, lalu kita klik di sini, klik kanan new, kita buat Java pancake-nya, maaf, Java class-nya new. Java pancake-nya kita tulis operator. Ini kata ini tidak boleh di spasi. Kita memakai masuk aritmatika.
operator lagi, kita klik kanan, lalu kita bikin kelasnya yaitu open ada 3, kita klik enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tulis saja di sini, langsung saja kita tulis public static void main. Kalau ini saya akan memberitahu cara cepatnya, yaitu ketik ps fm, kita tab, akan menjadi public static void main. Lalu kita tulis sini increment a sama dengan 10, kita akhiri dengan warna ini, lalu increment b sama dengan 5, lalu kita enter, lalu kita tulis id nya atau pembuahannya, kita tulis integer id f a sama dengan a ditambah b, kalikan kita tulis saja di sini sebagai kali dengan a dikali b, lalu bawahnya kita jadi integer pengurangan, terus saja p di sini jumlahnya sama dengan a dikurangi b, enter, terus lalu kita tulis lagi integer pembagian, yaitu kita tulis ba sama dengan a dibagi b, lalu kita di modulo sama dengan a di modulo b, lalu kita enter, kita sudah selesai. Lalu kita ini ada yang salah, wah maaf, lalu kita lagi di bawah kita tulis yaitu kita tulis sistem ordinal, yaitu kita cara cepatnya yaitu SOUT, sort, kita tab akan jadi gitu, lalu kita tulis penjumlahan, kita tulis ini plus add, lalu di bawahnya sort perkalian plus kali sort pengurangan plus lagi p, dari simbol p di sini, oke, simbol pengurangan di sini sort lagi sama 5 kali kurang 1 kali pembagian plus BA bagi, lalu enter, sort lagi modulo tambah m, lalu kita run,
Sini akan mengeluarkan hasilnya. Ini sudah akan keluar hasilnya. Oh, kenapa hasilnya tidak terbaca di sini? Coba kita run lagi. Nah, ini hasilnya. Kita langsung buat lagi kelasnya tentang cara operator increment dan decrement. Terus INC. Saya coba public certificate ini. Kita tulis di sini integer i sama dengan 10. Langsung sort dengan system out boolean. Tetap di sini langsung hapus ininya. Kita tulis di sini plus untuk kita enter. Nah, ada kesalahan. Nah, kita tulis i, kita enter. Kita run dengan cara shift F6, hasilnya akan 11 karena nilai 10 sudah ditambahkan, dan seandainya kita pakai i nya ditaruh di depan, maka hasilnya jika di run yaitu 10, karena nilai 10 sudah menjadi nilai 10 karena tidak akan ditambahkan lagi. Jika ini hasilnya kita ganti dengan minus i, ini hasilnya akan menjadi 9 karena nilai 9 karena sudah dikurangi menjadi nilai 10 sudah dikurangi 1. Jika ini i nya ditaruh di depan, maka hasilnya akan tetap 10 karena nilai 10 tidak akan dikurangi kembali. Lalu kita menjelaskan operator relasi. Tentu saja relasi. Kita tulis di sini integer. Oke, tinggi sama dengan 100, jika tingginya 160. Lalu kita if jika tinggi
lebih besar sama dengan 155, tapi kemudian ada kurung kurang, kita enter. So system out akan lolos kriteria. Lalu di bawahnya di tanda sini nih, di depan tanda tutup kurang kita tulis selesai. Kita beri buka tanda kurang lalu kita enter. Kita tulis lagi sistem outlier tidak lolos kriteria. Lalu kita run. Nah, lolos kriteria di sini ada sebagai nilai perbandingan ya. Sebagai pembandingan atau perbandingan. Lalu kita di sini akan menjelaskan tentang log operator logika OR. Kita di sini kita tulis defaultnya OR. Public static void main. Kita tulis string. S-nya itu harus besar. String berangkat ke kampus naik sama dengan motor. Nah, jika penulisan angka kita harus dahului dengan tanda seperti itu diakhiri. Lalu kita enter. Jika if tanda kurung berangkat ke kampus sama dengan 2 kali ini sebagai, kalau sama dengan 1 kali itu menyimpan, kalau sama dengan 2 kali yaitu sebagai penghitungan mobil. Lalu dikasih tanda OR yaitu menyimbolkan seperti ini. Lalu kita berikan tanda kutip kurung lagi, berangkat ke kampus motor. Seperti ini langsung kita tutup kurang, lalu kita enter. Kita tulis di sini, maaf, di sini tanda kurungnya harus ada 2 di depan sini dan di sini diakhiri dengan tanda tutup kurung. Lalu kita tulis di sini. Kita cek lagi, mungkin ada yang salah di sini. Di sini ini kan ada 2, mohon maaf. Langsung kita tulis saja di sini sort nilai, berarti berangkat
kuliah. Dan di bawahnya kita position NC. Kita enter. Shopping ini berarti tidak boleh. Berarti berangkat kuliah karena ini sudah ada perbandingan. Lalu kita di sini akan menjelaskan tentang cara menggunakan bit Swiss. Sebagai contoh, di setiap file interiornya kita kasih 5, lalu integer yang kedua kita beri nilai 6. Kita kasih sort dengan nilai dari A, N, B sama dengan kita jumlah di sini plus ada kurung A, N, B dengan, lalu kita jalankan memakai shift F6 tombolnya. Jadi gitu. Nilainya 4. Kenapa 4? Karena ini menghitung nilai bitnya. Karena ini terjadi menggunakan nilai mempunyai nilai 4, maka hasilnya 4 seperti pada metode yang saya jelaskan di tipe dan variabel, tipe data variabel. Lalu saya akan menjelaskan tentang operator kondisi. Kita buat kelasnya dahulu. Kita kasih kondisi. Tulis data, lalu kita tulis string. String ini sebagai memasukkan huruf sama dengan string lolos. Lolos K, lalu kita beri tanda seru, maksudnya tanda petik, kita tutup, lalu kita enter lagi, kita beri integer tingginya, kita membandingkan kondisi yang tinggi badan, apakah dia lolos masuk kerja atau tidak. Sini saya akan masukkan nilai 160 maksimalnya. Kita enter, loloskah dengan tinggi, kita dari dulu tinggi ini sebagai syarat. Kita beri, kita bandingkan 100 tingginya syaratnya itu 155, lalu kita beri datanya di sini. Permasalahannya, lalu kita beri di sini. Jika benar, kita lolos kriteria. Bila tak lolos, kita beri tanda seperti ini.
sertifikat tak lolos, kita tulis di sini tidak lolos kriteria. Akhirnya kali kita tulis sistem dokumen lolos kan, kita run, maka hasilnya harus kriteria karena nilainya nilai tingginya 160, di sini yang diperlukan hanya 155. Jika ini saya ganti menjadi 165, maka hasilnya tidak lolos kriteria. Nah, itulah penjelasan atau materi dari saya. Selebihnya saya minta maaf, mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas atau apapun. Saya ucapkan maaf sekali lagi bila ada sesuatu yang tak terucap. Sekian dahulu materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.